Dunia voli internasional dikejutkan dengan kabar mengejutkan yang mematahkan spekulasi sebelumnya. Pyo Seung-ju, mantan outside hitter andalan Red Sparks dan timnas Korea Selatan, kini dikabarkan resmi bergabung dengan klub elit Turki, Vakifbank Istanbul, untuk musim 2025-2026. Langkah ini sekaligus mematahkan rumor bahwa ia akan segera gantung sepatu setelah tidak memperpanjang kontrak dengan klub lamanya di Liga Korea. Nyatanya berita pensiunnya Pyo Seung-ju itu hanyalah isu, bahwa ia dikabarkan akan bergabung klub papan atas Liga Turki, Vakifbank Istanbul. So, mau tahu info berita menarik lainnya? Tonton terus video ini, mari kita bahas. 밖에서 계속 준비하고 있다가 이런 기회가 와서 좀 잘해서 개인적으로 Pyo Seung-ju dikenal luas sebagai salah satu pemain paling konsisten dan berpengaruh dalam sejarah voli Korea Selatan. Karir profesionalnya melejit bersama GS Caltech Seoul KXX dan Hwaseong IBK Altos sebelum menemukan rumah terakhirnya di Red Sparks. Di sana ia menjadi sosok penting di lapangan maupun di luar lapangan, dikenal karena jiwa kepemimpinan dan pengaruh positifnya terhadap rekan setim. Namun, di akhir musim 2024-2025, Red Sparks mengumumkan bahwa mereka tidak berhasil mencapai kesepakatan kontrak baru dengan sang pemain. Berbagai media Korea menyebut bahwa Pyo Seung-ju telah mempertimbangkan pensiun. Bahkan, beberapa penggemar sempat mengadakan kampanye online berharap ia bisa kembali setidaknya satu musim lagi. Kini, dengan kepindahannya ke Vakifbank, teka-teki itu terjawab. Saya sempat berada di titik di mana saya berpikir mungkin sudah waktunya berhenti, ujar Pyo dalam wawancara resmi pertamanya sebagai pemain Vakifbank. Namun ketika kesempatan ini datang, saya tahu bahwa hati saya belum siap meninggalkan olahraga ini. Saya ingin menantang diri saya di panggung yang lebih besar. Kepindahan Pyo ke Vakifbank menjadi semakin menarik karena ia akan bermain satu tim dengan Tijana Boskovic, salah satu opposite hitter terbaik dunia asal Serbia. Kombinasi ini digadang-gadang sebagai salah satu duet paling mematikan di dunia voli saat ini. Pelatih kepala Vakifbank, Giovanni Guidetti, menyebut Pyo sebagai tambahan yang sangat berharga. Dia pemain dengan pengalaman internasional, daya tahan luar biasa, dan mentalitas petarung. Kami percaya dia bisa memberi stabilitas di posisi outside dan menjadi mentor hebat bagi pemain muda kami. Yang tak kalah menarik dari saga transfer ini adalah dinamika personal yang terbentuk. Dua sahabat dekat Pyo, Yeum Hye-seon, setter, dan Megawati Hangestri Pertiwi, opposite hitter asal Indonesia, juga bermain di Liga Turki, tepatnya di klub rival utama Vakifbank, Fenerbahce Opet. Ketiganya pernah bermain bersama di Red Sparks dan menjalin persahabatan erat di luar lapangan. Pyo dan Yeum dikenal sangat dekat karena pernah menjadi tandem andalan timnas Korea, sementara Megawati dianggap seperti adik kecil oleh Pyo saat mereka berbagi lapangan di Red Sparks musim lalu. Kini, untuk pertama kalinya, mereka akan bertarung di dua sisi berbeda lapangan, sebagai lawan di salah satu liga voli paling kompetitif di dunia. Saya sangat bangga dengan mereka. Kami semua menempuh jalan berbeda, tapi tetap membawa semangat Asia ke panggung Eropa. Dan saya tahu, ketika kami bertemu di lapangan nanti, itu akan jadi pertandingan penuh emosi, ujar Pyo. Kepindahan ketiga bintang Asia ke Liga Turki ini disebut-sebut sebagai titik balik bagi representasi Asia di level tertinggi voli dunia. Pyo, Megawati, dan Yeum bukan hanya pemain hebat, tapi juga figur panutan bagi generasi muda dari negara masing-masing. Pertarungan Vakifbank versus Fenerbahce musim ini diprediksi akan menjadi El Clasico baru voli wanita, dengan jutaan penggemar dari Korea, Indonesia, dan Serbia menanti pertandingan mereka. Di sisi lain, KOVEO selaku Federasi Bola Voli Korea tampaknya sadar betul bahwa pamor Liga Voli Korea langsung turun drastis setelah Megawati Hangestri memilih hengkang dari Red Sparks. Salah satu yang sangat terlihat adalah saat Megatron tak masuk dalam daftar Best Seven, padahal punya pengaruh luar biasa di Red Sparks. Sontak saja, fans Indonesia melakukan aksi boykot KOVEO.
Sebagaimana diketahui, kehadiran Megawati Hangestri di Red Sparks bukan hanya berdampak kepada prestasi saja, tapi juga finansial sampai popularitas di luar Korea. Bukan hanya jumlah followers Red Sparks saja yang meningkat drastis, tapi juga jumlah followers media sosial dan penonton YouTube dari KOVO meningkat. Dampak kehadiran Megawati Hangestri di Liga Voli Korea atau V-League selama 2 musim. Berbicara soal prestasi, Megawati Hangestri sukses membawa Red Sparks finish di posisi ketiga V-League musim lalu untuk kali pertama dalam 7 tahun. Bahkan, Red Sparks sampai datang langsung ke Indonesia dengan salah satu tujuannya ialah untuk berterima kasih atas dukungan supporter tanah air. Sementara itu, prestasi di musim ini lebih mentereng lagi, seperti 13 kemenangan beruntun di V-League, juara pramusim di Taiwan, hingga runner-up KOVO Cup 2024. Pun halnya soal raihan individu, Megawati Hangestri mengoleksi 2 gelar MVP dan juga masuk 3 besar top skor V-League. Bukan tanpa alasan, Megatron putuskan balik ke Indonesia dan Kim Yeon-kong yang memutuskan pensiun. Kini KOVO harus mencari pemain bintang baru untuk menarik kembali massa dan menaikkan popularitas V-League di mata dunia. Sementara itu, Lee Da-young, mantan pemain timnas voli putri Korea Selatan yang sempat dicintai banyak penggemar, membuka kemungkinan untuk comeback. Ia pun menikmati dirinya sebagai bintang V-League, ikut bersinar di samping ratu voli Korea, Kim Yeon-kong. Sinarnya tak padam meski bersanding dengan Kim Yeon-kong, namun sayang dirinya tersandung kasus bullying saat masih sekolah. Baru-baru ini, Lee Da-young tampak asyik menonton pertandingan evaluasi antara tim voli nasional putra Korea Selatan melawan Belanda. Saudara kembar dari Lee Jae-yong ini menjadi perhatian media karena baru kembali muncul di publik usai mendapat hukuman dari Federasi Voli Korea atas kasus bullying yang menjeratnya. Lee Da-young pun meninggalkan Korea Selatan dan menghabiskan waktunya berkarir di luar negeri, Liga Yunani, Rumania, Liga Voli Prancis, dan terakhir di Amerika Serikat. Halaman selanjutnya, saat ini Lee Da-young tercatat sebagai pemain San Diego Mojo Amerika Serikat. Dia menjadi starter untuk posisi setter di klubnya untuk berkompetisi di Liga Amerika, PVF. Saat ini, Lee Da-young tercatat sebagai pemain San Diego Mojo Amerika Serikat. Dia menjadi starter untuk posisi setter di klubnya untuk berkompetisi di Liga Amerika, PVF. Menurut laporan media Korea Yonhap News dan laporan lain pada hari itu, Lee Da-young membuka kemungkinan untuk comeback di V-League. Liga Amerika memiliki atmosfer yang sangat berbeda dari Liga Eropa. Respons dari penonton sangat mengagumkan, ujarnya dilansir dari Naver. Ia juga ditanyai mengenai kembali untuk bermain di V-League. Sulit untuk menjawabnya saat ini, tetapi sejujurnya, saya ingin bermain lagi. Sulit untuk mengatakan apakah saya ingin bermain di V-League saat ini atau tidak, ujarnya.